Aturan pertama kebahagiaan adalah rendahkan harapan. Ya, itu adalah kalimat yang banyak kebenaran di dalamnya. Oke, mari kita eksplorasi. Jadi, di dunia yang cenderung lebih sering membaik kita bagi kebanyakan orang, satu skill penting yang perlu kita pelajari adalah untuk tidak menggeser tiang gawang gitu ya. Ini apa? Jadi itu ini memberikan contoh gitu ya. Gary Kremen, pendiri Nest.com, waktu itu Kremen berumur 43 tahun dan memiliki kekayaan 10 juta dolar gitu ya. Dia kan nanti dengan 160 miliar. Jadi dia ini sudah berada di golongan orang kaya lah di Amerika gitu kan. Bahkan di dunia, itu ya, top 1% lah orang-orang kaya di dunia. Namun dia bilang bahwa kalau kita baru pun 10 juta dolar dari Silicon Valley, ya kita belum siapa-siapa aja kenapa. Jadi New York Times pernah menulis dia bekerja itu 60 sampai 80 jam seminggu. Karena dia tidak menganggap uang itu sudah banyak ya, sehingga dia bisa bersantai gitu ya. Jadi bayangkan ya, orang yang udah di tahap top 1% aja ketika dia melihat sekitarnya, jadi dia nggak merasa diri itu kaya gitu ya, nggak merasa diri itu cukup. Itu menggeser tiang gawang istilahnya, standar dia itu berubah gitu. Dan keadaannya itu selalu begitu gitu ya. Montesquieu menulis 275 tahun yang lalu, jika engkau hanya ingin bahagia, itu bisa dengan mudah dicapai. Tetapi jika kita ingin lebih bahagia dari orang lain, dan itu selalu sulit. Karena kita percaya orang lain itu lebih baik daripada yang sebenarnya. Oh, istilahnya kita di Sunda ya, rumput tetangga selalu lebih hijau gitu lah ya. Oke. John D. Rockefeller, salah satu orang kaya juga di Amerika, misalnya, tidak punya penicillin, tabir surya ataupun obat pereda nyeri gitu ya. Namun kita tak bisa bilang gitu ya, orang Amerika berpendapatan rendah yang punya akil dan tabir surya hari ini harusnya merasa lebih bahagia dari Rockefeller gitu. Karena bukan begitu cara bekerja pikiran orang gitu ya. Orang mengukur kesejahteraan dengan membandingkan ke orang lain di sekitarnya, dan barang mewah dengan cepat menjadi barang biasa apabila orang-orang di sekitar kita menjadi semakin kaya gitu ya. Jadi memang ini permainan yang nggak ada habisnya gitu kalau kita nggak ya, menyadari gitu kan. Fenomena ini gitu ya, fenomena sosial. Karena memang apa ya, ini kita kasih contoh yang agak remeh-temeh gitu lah kan. Jadi misalnya kita ini apa ya, eh, kemana-mana seringnya naik apa ya, transportasi umum gitu kan. Suatu hari kita kalau misalnya punya kendaraan lah, motor gitu kan, gitu kan. Dan akhirnya setelah beberapa waktu kita punya motor gitu kan. Kita berpikir kita akan bahagia. Dan ternyata kita bang ya, kita bahagia gitu ya untuk beberapa waktu gitu ya. Kayak kita naik motor gitu kan. Namun setelah melihat di sekeliling kita gitu ya, ternyata teman-teman kita atau orang di sekitar kita itu naiknya mobil gitu. Kita hujan misalnya kan kita ngeliat, wah kita kehujanan gitu kan. Dan kita udah gak bahagia lagi gitu kan. Jadi kita itu tadi menggeser tiang gawang gitu. Jadi kita berambisi berharap punya mobil karena orang-orang sekitar kita punya mobil. Padahal ya, kita itu harusnya kan sudah bisa bahagia gitu kan, dengan punya motor. Namun itu nggak terjadi gitu. Kalau orang-orang di sekitar kita itu berubah gitu kan. Charlie Munger pernah bilang gitu ya, yang menggerakkan dunia ini bukanlah ketamakan, melainkan rasa iri gitu kan. Jadi itu yang terjadi, sering kali terjadi gitu kan. Wah, ini mungkin ya, mungkin karena kita nggak mengenal diri kita dengan baik sih sebenarnya. Karena kemudian kalau permainan ini yang dijalankan terus-menerus, maka nggak akan ada habis kan. Kalau kita melihat selalu ke luar, ya di atas langit kan masih ada langit lagi gitu kan. Dan akan terus begitu, nggak ada habisnya gitu ya. Jadi hal yang perlu dilakukan apa gitu ya? Melihat ke dalam dan menurut gitu.
tanya diri sendiri bahwa yang kita mau kejar ini, dan kalau pendapat itu kita merasa cukup atau belum. Dan kalau kita merasa cukup dan bahagia dengan itu, ya udah gitu. Harusnya ya berhenti di situ. Nggak perlu lagi kita melihat ke sekitar, melihat keluar gitu. Terserah orang mau ngapain pun, itu nggak akan mempengaruhi lagi kebahagiaan kita gitu kan. Jadi kita bisa bahagia dengan pilihan kita sendiri gitu ya. Jadi kita nggak perlu ngikutin sekitar lagi. Karena dan Dewa 19 kayak pernah nulis sendiri tentang di bahasa Jolim gitu ya. Dan em, jika kau terus pandangi langit tinggi di angkasa, takkan ada habisnya segala hasrat di dunia gitu. Dan ini sangat benar gitu. Memang nggak akan ada habisnya permainan ini kalau diturutin terus. Jadi memang kita harus ngerti atau cukup. Oh, kalau sesuatu sudah bikin kita bahagia, ya udah berhenti di situ. Kita nggak perlu lagi keluar.